Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, "Kullu amali bani Adam yudha'af, al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dhi'fin illa as-siyam." Qala Allah azza wa jalla, "As-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih, fa innahu li wa ana ajzi bih. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Lis-sha'im farhatani yafrahuhuma, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. La khalufu famis sha'im atyabu 'inda Allah minar rihil misk." Subhanallah, kaum muslimin, hadis ini berbicara tentang keagungan ibadah puasa. Hadis ini berbicara bahwasanya ibadah puasa memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amalan anak cucu Adam akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan, al-hasanatu bi'ashri amsalha. Satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ila 700 dhi'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Allahu akbar. Subhanallah, kaum muslimin, ini menunjukkan bahwasanya pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Yang mana hamba mengerjakan satu amalan bisa dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Allahu akbar. Akan tetapi ada satu ibadah yang mana Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam hadis ini, illa siyam. Qala Allah azza wa jalla, as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. As-siyam, puasa, sesungguhnya dia milikku, wa ana ajzi bi,
dan saya langsung yang akan memberikan balasan kepada mereka yang berpuasa. Artinya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan pahala kepada mereka yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, berkata bahwasanya satu amalan bisa dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Akan tetapi berbeda dengan puasa, wahai kaum muslimin. Puasa adalah amalan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah amalan yang Allah langsung memberikan pahala kepada mereka. Karena apa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajali. Orang yang berpuasa itu, wahai kaum muslimin, meninggalkan syahwatnya, meninggalkan hawa nafsunya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, menahan rasa laparnya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan bahwasanya puasa adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai sini saja, wahai kaum muslimin. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumhur ulama, para ulama mengatakan bahwasanya ibadah puasa adalah ibadah sir, ibadah tersembunyi, ibadah rahasia, yang mana seseorang bisa saja mengatakan bahwa dirinya berpuasa padahal dia tidak berpuasa, karena yang mengetahui hanya dirinya saja. Oleh karena itu jumhur ulama mengatakan bahwasanya ibadah puasa adalah ibadah sir. Berbeda dengan sholat, berbeda dengan doa, berbeda dengan sedekah. Ini adalah amalan yang zahir, amalan yang jelas. Si fulan A sholat, si fulan B sholat. Akan tetapi berbeda dengan siyam, as-saum, puasa. Karena puasa adalah ibadah sir. Yang mengetahui puasa hanya diri kita sendiri. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menuntut kita bersabar di atasnya. Allah Subhanahu wa taala menuntut kita bersabar ketika kita menjalani ibadah puasa. Karena pahala orang yang bersabar tanpa batas. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum lighairi hisab." Sesungguhnya orang yang bersabar akan diberikan pahala tanpa batas. Lighairi hisab, tanpa batas. Maka kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bersabar atas apa saja yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Bersabar atas apa saja yang bisa mengurangi pahala ibadah puasa kita. Menggibah, an-namimah, mendengar musik, berkelahi, berbicara kotor ketika berpuasa, itu adalah hal-hal yang bisa mengurangi ibadah. Itu adalah hal-hal yang bisa mengurangi pahala ibadah puasa kita. Maka bersabar dari mereka, jauhi mereka. Karena apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum lighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar akan diberikan balasan tanpa batasan, lighairi hisab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaim farhatani yafrahuhuma." Orang yang berpuasa akan diberikan dua kebahagiaan, yafrahuhuma, yang mana mereka akan bahagia dengannya, yang mana mereka akan bahagia di atasnya. Farhatani yafrahuhuma lis-shaim, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang pertama, Rasulullah menyampaikan farhatun 'inda fitrih, kebahagiaan ketika berbuka. Seseorang ketika berbuka, wahai kaum muslimin, itu adalah waktu yang dia nantikan, karena dia bisa kembali menikmati rizki dari Allah Subhanahu wa taala berupa makanan, berupa minuman yang dia tahan dari pagi sampai matahari terbenam. Akan tetapi wahai kaum muslimin, sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, i'lamu, ketahuilah bahwasanya kebahagiaan yang sebenarnya
kebahagiaan yang besar bagi mereka yang berpuasa terdapat di kebahagiaan yang kedua. Farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan bertemu dengan Sang Khalik, Sang Pencipta. Yang mana sang hamba berpuasa bahagia bertemu dengan Allah karena dia membawa pahala yang besar. Membawa pahala puasa, membawa aroma yang mana Allah Subhanahu wa taala lebih cintai dibandingkan aroma kasturi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La khalufu famis shaim atyabu 'indallah minar rihil misk." Allahu akbar. Sungguh mulut orang yang berpuasa, wahai kaum muslimin, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan aroma kasturi. Dibandingkan aroma kasturi. Mungkin di dunia aroma orang yang berpuasa mungkin tidak sedap bagi kita, karena mereka menahan lapar, menahan dahaga, menahan haus, dan itu membuat aroma mulut orang berpuasa tidak sedap bagi manusia. Akan tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, atyabu 'indallah minar rihil misk. Lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan parfum yang beraroma kasturi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, i'lamu, ketahuilah bahwasanya ibadah puasa adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadis ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di hadis ini, "As-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Jangan sesekali kita merendahkan ibadah puasa, wahai kaum muslimin. Jangan sesekali kita meremehkan ibadah puasa, wahai kaum muslimin. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bulan Ramadan sudah di ambang pintu. Bulan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kebaikan sudah dekat dengan kita. Akan tetapi tidak ada jaminan bagi kita untuk bisa sampai kepadanya. Tidak ada jaminan bagi kita bisa masuk ke dalamnya. Karena tidak ada satupun dari manusia yang bisa memastikan dirinya apakah masih hidup setelah menit ini, setelah jam ini, setelah hari ini, apalagi minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Tidak ada yang bisa memastikan. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi mawawala, wala hawla wala quwwata illa billah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, i'lamu, ketahuilah bahwasanya musim kebaikan, musim keberkahan akan datang kepada kita, yaitu bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala datang Ramadan, beliau menyampaikan busyra, kabar gembira kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allahu akbar.
Maka ketahuilah wahai kaum muslimin, jika Allah masih memberikan kepada kita umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan, itu adalah hal yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu akan terbuka. Ada 3 riwayat yang disampaikan oleh para ulama. Riwayat yang pertama, futihat abwabul jannah, futihat abwabus sama, futihat abwabur rahmah. Dibukanya pintu-pintu surga, dibukanya pintu-pintu langit, dibukanya pintu-pintu rahmat, yang mana hamba jika meninggal di bulan Ramadan akan dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hamba jika berdoa di bulan Ramadan akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Futihat abwabus sama. Rahmat-rahmat Allah akan mudah turun kepada kita wahai kaum muslimin, karena pintu rahmat dibuka ketika bulan Ramadan. Futihat abwabur rahmah. Akan tetapi tidak ada kepastian bagi kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, i'lamu, ketahuilah bahwasanya hari Jumat adalah hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat adalah hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hari raya kaum muslimin. Hari Jumat adalah hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkannya Nabi Adam alaihissalam ke bumi. Hari Jumat adalah hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bertemunya Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa di bumi. Hari Jumat adalah hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi di dalamnya hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama, jumhur ulama mengatakan terdapat 2 waktu mustajab di hari Jumat kaum muslimin. Ada 2 riwayat yang disampaikan oleh para ulama. Riwayat yang pertama menyampaikan bahwasanya waktu mustajab di hari Jumat setelah salat asar sampai matahari terbenam. Waktu yang kedua, riwayat yang kedua menyampaikan khutbah Jumat kedua sampai selesainya salat Jumat. Maka perbanyaklah di 2 waktu ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta seluruh apa yang kita inginkan di dunia, apalagi di akhirat. Karena kita sekarang berada di hari Jumat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, syahrul mubarak, syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul qiraah, syahrul lailatul qadar, syahrul Quran, kama qala Allah Ta'ala, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita inginkan di dunia maupun di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal qiyamana wa siyamana wa du'aana wa ruku'ana wa sujudana ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal qiyamana wa siyamana wa du'aana wa ruku'ana wa sujudana ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan fi khairin wa afiyatin wa sihhatin ya rabbal alamin.
Allahumma balighna syahrul karim. Allahumma balighna syahrul karim. Allahumma balighna syahrul karim fi afiyatin wa sihhatin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana kulliha wa liwalidayna wa li jami'il muslimin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi Gaza. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.